Assalamualaikum semuanya. Saat itu tengah malam, Alison Botha usia 27 tahun baru aja diserang secara brutal. Dia ditikam 37 kali di perut dan 17 kali di leher. Lubang di perutnya bikin organ dalam Alison keluar. Alison masukin itunya lagi ke dalam perut dan nutupin dengan kemeja. Entah gimana, tapi dia masih bisa berdiri. Tapi saat dia berdiri, kepalanya mulai miring dan jatuh ke belakang. Penglihatannya hampir hilang. Dia memegang lehernya dan dia menyadari bahwa lehernya hampir putus. Dan itulah yang membuatnya pusing. Alison berjalan dengan satu tangan menahan kepalanya tegak dan tangan satunya menahan organ dalamnya. Dia berjalan menuju cahaya lampu depan yang menandakan ada jalan raya dan berharap seorang malaikat lewat dan menolongnya. Serem ya kasus kita hari ini. Ya udah yuk masuk ke ceritanya. Kasus Alison Botha. Port Elizabeth adalah kota di Afrika Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kota itu terkenal dengan pantainya yang indah. Port Elizabeth adalah tempat Alison Botha dilahirkan pada 22 September 1967. Orang tua Alison berpisah ketika dia berumur 10 tahun. Setelah itu dia tinggal bersama ibu dan kakak laki-lakinya. Alison adalah murid yang cerdas. Setelah lulus SMA, dia ambil cuti beberapa tahun untuk bepergian ke beberapa tempat. Setelah itu dia bekerja sebagai broker asuransi. Hidup Alison ini bahagia bareng keluarga dan teman-temannya. Sampai dia bertemu dua pria dajjal, yaitu Frans du Toit dan Tuns Kruger. Frans adalah seorang pria usia 26 tahun dengan sejarah kriminal yang panjang. Di usia muda dia punya ketertarikan terhadap api dan pada akhirnya dia membakar asrama sekolahnya. Beberapa tahun kemudian kejahatannya semakin meningkat, terutama kekerasan terhadap wanita. Tapi meskipun banyak tuduhan pemerkosaan, dia selalu lolos dari hukuman penjara. Banyak yang berspekulasi bahwa itu disebabkan karena ayahnya adalah seorang polisi. Berbeda dengan Frans, Kruger yang berusia 19 tahun berasal dari latar belakang keluarga yang sangat gelap. Ayah Kruger adalah seorang penjahat. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara. Kruger sering dibully di sekolahnya. Kruger percaya bahwa dia nggak punya masa depan. Dia nganggap dirinya nggak menarik secara fisik dan nggak pinter. Dia sadar kalau wanita menganggapnya menjijikkan dan itulah yang memicu kemarahan yang mendalam terhadap wanita. Kedua pria itu merasa terasing secara sosial. Frans dan Kruger lalu bertemu dan bergabung dalam grup satanisme. Pada tanggal 18 Desember 1994, Alison baru aja pulang dari pantai bareng teman-temannya. Setelah itu, Alison ngajak teman-temannya ke apartemennya. Di sana mereka makan pizza. Setelah cukup malam, teman-temannya pulang. Tapi satu orang temannya nggak dapat tumpangan, karena itu Alison nawarin untuk nganterin temannya pulang. Setelah ngantar temannya, Alison kembali ke apartemen tepat jam 3 pagi. Tapi tempat parkirnya udah diisi mobil lain, sehingga dia terpaksa nyari tempat parkir yang jauh dari apartemennya. Setelah mobilnya terparkir, Alison ini mengulurkan tangannya ke kursi belakang untuk ngambil jaketnya. Saat itulah seorang pria membuka pintu penumpang. Pria itu menodongkan pisau ke leher Alison dan menyuruh Alison untuk pindah ke belakang. Kalau enggak, dia akan membunuhnya. Pria itu bilang bahwa namanya adalah Clinton, padahal dia adalah Frans. Dia ngeyakinin Alison kalau dia hanya mau pinjem mobilnya dan selama Alison menurut dia nggak akan menyakiti Alison. Mobil itu lalu pergi dan menjemput pria lain yaitu Kruger. Mobil mulai masuk ke jalan sempit yang gelap dan sepi. Alison menatap mata pria yang menyetir dari kaca spion tengah dan dia tahu bahwa dia sedang dalam masalah besar dan bahkan dia nggak bisa keluar hidup-hidup. Ketika mereka sampai ke lokasi yang sepi, jauh dari apapun, dua pria itu mengaku ke Alison kalau mereka ini akan memperkaos Alison. Mereka nanya, apakah Alison akan ngelawan? Karena takut, Alison jawab, enggak. Alison lalu ditarik keluar dari mobil dan dilemparin ke tanah. Dua pria itu lalu melecehkan Alison. Saat dilecehkan, Kruger mencekik leher Alison dan hal itu bikin Alison ini pingsan. Dua pria itu lalu mutusin untuk menikam 37 kali di bagian perut Alison yang bikin bagian dalamnya keluar. Mereka yakin tuh di situ kalau si Alison ini bakal mati. Tapi kakinya masih bergerak sehingga dua pria itu melakukan sayatan 17 kali ke leher Alison. Saat itu Alison bisa ngelihat siluet samar-samar tangan pria yang berayun maju mundur di depan wajahnya, disertai dengan suara basah yang memualkan. Tapi ajaibnya dalam kondisi kayak gitu Alison masih bisa dengar dua pria itu berbicara.
Mereka saling memanggil nama mereka masing-masing dan karena itulah Ellison mengetahui nama-nama penyerangnya, yaitu Franz dan Kruger. Karena menganggap Ellison udah mati, mereka naik ke mobil Ellison dan kembali ke kota meninggalkannya. Disinilah keajaiban lain terjadi. Walaupun dengan luka separah itu, Ellison ini masih bernafas loh. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, dia menggunakan jarinya untuk menuliskan nama dua pelaku itu di tanah. Dia juga nambahin satu kalimat di bawah nama-nama itu, yaitu "Aku mencintai ibu." Pandangan Ellison udah kabur. Dia yakin kalau dia bakal mati di situ. Lalu tiba-tiba Ellison melihat lampu depan mobil dari kejauhan. Dia juga sadar kalau bagian dalamnya keluar. Ellison mengambil kemeja di dekatnya dan menaruhnya di perut untuk menahan itunya keluar. Awalnya dia merangkak, tapi itu terlalu lama. Dia harus berdiri. Tapi setelah dia berdiri, kepalanya ini jatuh ke belakang dan penglihatannya mulai hilang. Lehernya hampir putus. Tapi Ellison nggak punya pilihan. Dia berjalan dengan satu tangan menopang bagian dalam perut dan satu tangannya menahan kepalanya tetap tegak. Saat itulah penglihatannya kembali. Dia jatuh berkali-kali sampai akhirnya dia sampai ke jalan. Dia lalu berbaring di tengah jalan tepat di garis putih. Beberapa mobil yang lewat gak mau berhenti karena melihat tubuh Ellison yang sangat mengerikan. Sampai akhirnya satu mobil datang yang berisi beberapa orang. Salah satunya adalah Tian Ehlert, seorang mahasiswa kedokteran. Walaupun gitu, Tian kaget banget ngelihat kondisi Ellison. Tian lalu bikin perban untuk perut dan lehernya pakai kemeja Ellison, lalu menghubungi ambulans. Tian ngajak bicara Ellison selama 45 menit agar Ellison nggak hilang kesadaran. Ambulans akhirnya tiba. Saat Ellison dinaikkan ke atas ambulan, dia menolak untuk melepaskan tangan Tian. Sehingga Tian ini ikut ke rumah sakit naik ambulan. Saat di rumah sakit gak ada yang percaya bahwa Ellison bisa selamat dari luka sebrutal itu. Dokter yang menangani Ellison mengatakan bahwa dia belum pernah ngelihat luka separah itu dalam 16 tahun praktek. Terdapat lebih dari 50 luka tusukan dan bagian dalamnya udah dipenuhi tanah. Ellison dioperasi selama 3 jam. Beberapa hari setelah Ellison siuman, detektif menanyai tentang serangan itu. Dan hebatnya Ellison ini masih bisa ingat nama-nama penyerangnya. Ellison ingat semua detail penyerangan itu. Karena banyaknya catatan kriminal, polisi dengan mudah menangkap Franz dan Kruger. Detektif membawa dua tersangka itu ke Ellison dengan cermin satu arah agar Ellison nggak terlihat. Dan Ellison mengkonfirmasinya. Saat diinterogasi tentang Ellison, mereka mengaku nggak tahu apa-apa. Tapi ketika detektif ngasih tahu bahwa Ellison masih hidup, mereka mengaku bersalah. Tapi mereka masih mengklaim bahwa karena keyakinan satanismenya, mereka saat itu kerasukan setan dan butuh pengusiran. Apanya nggak emosi coba setan-setan itu? Kok bisa-bisanya loh masih nyalain setan? Ya, tapi kerasukan setan nggak bisa ngelindungin mereka dari hukum. Pada tanggal 12 Juni 1995 persidangan dimulai. Salah satu pengacara menarik diri setelah ngebaca rincian kasusnya. Dua tersangka dituduh melakukan pelecehan lain kepada 3 wanita, satu di antaranya sedang hamil. Dengan banyaknya bukti yang memberatkan, pada 7 Agustus 1995, Franz dan Kruger divonis penjara seumur hidup ditambah 25 tahun. Hakim yang memutus kasus itu mengatakan bahwa mereka adalah ancaman bagi masyarakat dan gak boleh dibebasin. Tapi sayangnya semua tahanan yang dijatuhi hukuman sebelum Oktober 2004 di Afrika Selatan memenuhi syarat untuk dibebasin bersyarat. Dan setelah 28 tahun di penjara pada tahun 2023, Tuns Kruger dan Franz du Toit mendapatkan pembebasan bersyaratnya. Setelah persidangan, Ellison ini mengalami depresi. Bukan hal yang berlebihan mengingat semua hal yang dia alami. Lalu, seorang teman pria datang. Ellison berbagi trauma dan perjuangan kesehatan mentalnya. Hubungan mereka semakin baik yang mengarah ke pernikahan mereka pada Februari 1997. Mereka lalu punya 2 anak. Pertemuan antara Tian dan Ellison di malam yang mengerikan dan menentukan itu sangat berdampak pada Tian. Tian menyadari bahwa panggilan sejatinya memang di bidang kedokteran. Tian dan Ellison tetap berteman baik sampai hari ini. Pada tahun 1998, Ellison menerbitkan bukunya yang berjudul Saya Memiliki Kehidupan. Buku itu menjadi yang terlaris dan diterjemahkan ke dalam 7 bahasa. Ellison sering jadi pembicara untuk berbagi pengalamannya. Dia menginspirasi korban lain. Saking menginspirasinya kisah Ellison Botha sampai diangkat ke dalam film. Film itu dirilis tahun 2016 dengan judul Ellison dan jadi film pertama di Afrika Selatan yang dapat penghargaan di IndieFest.
Semoga kasus ini juga bisa menginspirasi kita untuk lebih waspada lagi dan untuk jangan menyerah dalam kondisi apapun. Baik, tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.